Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. هذا اليوم نحن نلتقي لدراسة اللغة العربية لمهارة الكلام اليومية. طيب أيها الطلبة، هذا اليوم إن شاء الله أستاذة سأشرح لكم بالموضوع الصحة. الصحة بمعنى kesehatan. Nah, di mana kesehatan ini sangat penting ya bagi tubuh kita, bagi diri kita, bagi kehidupan kita. Nah, jadi untuk judul kesehatan ini, nah maka nanti akan ada disajikan seperti biasa yaitu al-mufradat ya wal hiwar. Nah, jadi kenapa topik ini juga dipilih untuk materi kita? Karena memang as-sihah itu tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, karena di dalam diri kita ini, nah atau dalam kehidupan kita tentu ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit ya. Walaupun sehat, tentu kita nanti akan ada check up, akan ada cek kesehatan gitu ya. Kalau sakit, kita tentu akan pergi berobat. Nah, maka karena kegiatan ini juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, makanya topik ini sangat pas ya untuk tema kita pada kali ini. Baik, nastamir ilal mufradat ya, kita masuk kepada kosakatanya. Baik, الآن هذه المفردات ya بالموضوع الصحة. أولا ya كما هناك موجود الأمر يعني انظر واستمع وأعد. Lihat dan dengar dan ulangi. Nah, ولذلك تفضلوا أنتم أن تنظروا هذا الفيديو ثم تفضلوا أنتم أن تستمعوا جيدا عن المفردات ya. ثم تفضلوا أنتم أن تعيدوا أو تكرروا هذه المفردات في بيوتكم. Nah, الآن انظروا واستمعوا ya. وبعد هذا تفضلوا أنتم كرروا fi buyutikum. Nah, jadi silakan perhatikan, dengar dan ulangi di rumah. Baik, al-mufradat al-ula yakni asnanun ya atau asnan ya yaitu gigi. Summa anfun ya, anfun. Anf ya yaitu hidung. Summa udhunun. Udhunun atau udhun ya, yaitu telinga. Summa hanjaratun. Hanjaratun atau hanjarah ya. Ya bermakna nih tenggorokan. Nah, kemudian kulyatun ya, kulyatun. Kulyah bermakna ginjal ya. Nastamir, kita lanjut. Zukamun. Zukamun atau zukam ya. Itu maknanya adalah flu ya, flu. Kemudian suda'un atau suda' yaitu sakit kepala. Kemudian summa daghtun ya, daghtun atau daght ya. Ini adalah tekanan darah ya. Jadi orang kalau periksa tensi, nah jadi tensi ini adalah daghtun. Summa natijatun. Natijatun. Natijah ini maknanya adalah hasil ya. Jadi apakah hasil hasil lab ya, hasil dari pemeriksaan ya. Natijah bermakna hasil. Summa tabibul asnani. Tabibul asnan ya. Itu adalah dokter gigi. Tabib dokter, asnan gigi. Nastamir. Ad-daghtu yartafi'. Ad-daghtu yartafi' ya. Ini adalah
Ad-daghtu tekanan darah atau tensi, yartafi' tinggi, ya, yartafi' tinggi. Jadi nanti kalau lawannya adalah yankhafid. Nah, jadi kalau tensi tinggi, ad-daghtu yartafi'. Kalau tensinya rendah, ad-daghtu yankhafid, ya. Nah, kemudian thumma yafhasu. Yafhasu atau yafhas artinya dia sedang memeriksa. Berarti di sini adalah dokter yang sedang memeriksa. Ini merupakan kata kerja, ya, domir huwa. Tsumma is'af. Is'af ini adalah ambulan, ya. Is'afun, ya, atau is'af itu ada ambulan. Jadi kalau mau menyatakan mobil ambulan juga bisa sayyaratul is'afi. Ya, boleh. Kemudian yuqabilu. Yuqabilu. Nah, jadi kalau pasien menemui dokternya, maka yuqabil. Dia sedang menemui. Nah, yuqabilut tabib gitu ya, menemui. Tsumma yusabu. Yusabu. Nah, yusabu adalah dia terserang atau dia menderita. Nah, jadi kalau misalnya kita ada musibah, yusobul musibah, dia tertimpa musibah. Tapi kalau untuk penyakit, jadi lebih cocoknya adalah dia terserang penyakit, ya yusobul mardo contohnya ya, atau dia dia menderita ya penyakit apa gitu. Nastamir taqrirun tibbiyun. Taqrirun tibbiyun. Ini adalah keterangan dokter ya, keterangan dokter. Jadi kalau seandainya kita berobat kemudian diberikan surat keterangan atau keputusan dokter, ini dia taqrirun tibbiyun. Tsumma salimun. Salim, ya ini artinya sehat. Jadi sama dengan sihah ya, salim. Nah, kemudian yansahu. Yansahu. Nah, si dokter dia menasehati pasiennya ya, si dokter menasehati pasiennya. Jadi yansahu ini adalah bermakna nasihah dan ini adalah bentuk kata kerja dari nasihat, berarti dia untuk orang ketiga ya, dia sedang menasehati. Tsumma rohatun. Rohatun atau rohah ya. Ini maknanya adalah istirahat. Ya, jadi sama ya kata rohah dengan istirohah ya, bermakna istirahat. Kemudian ziyadatul wazni. Ziyadatul wazni. Ziyadatul wazni, ziyadah bermakna lebih atau kelebihan, al-wazni ini adalah wazan, timbangan atau berat. Jadi kelebihan berat badan alias obesitas. Ya, ini istilahnya. Nah, summa sukariyat. Sukariyat ini adalah makanan-makanan yang manis. Coklat, biskuit gitu ya. Nah, ini adalah bentuk makanan-makanan yang manis, sukariyat. Karena akan berbeda nanti kalau sukar saja, ini artinya gula. Sedangkan sukariyat itu adalah makanan yang mengandung gula. Berbeda ya. Kemudian khadrawatun atau khadrawat. Khadrawat ya. Ini bermakna sayur-sayuran. Nah, kalau fawakih buah-buahan, kalau khadrawat adalah sayur-sayuran. Nah, kemudian qalbun ya atau qalb. Qalb bermakna jantung ya, jantung. Nah, summa dawaun. Dawaun. Dawa ini artinya obat. Kemudian alamun. Alamun ya. Alam bermakna rasa sakit ya. Rasa sakit apakah sakit gigi nanti, apakah sakit kepala nanti. Jadi alamun fil asnan, nah itu adalah sakit gigi. Alamun fil ra's ya, alamun fil ra'si sakit pada kepala berarti sudah gitu ya. Alamun fi batni sakit di perut nanti sakit apa? Tergantung nanti sakit mah kah, sakit ginjal atau sakit apa. Nah, al-akhir yakni sadrun ya. Sadrun bermakna dada.
Nah, inilah beberapa mufrodat yang terkait dengan tema as-sihah kesehatan, yang mana ini mufrodatnya silakan eh, eh, antum antahfazu fi buyutikum ya. Wa hadhil mufradat satusa'id ala fahmil hiwar ya. Jadi mufradat-mufradat ini nanti akan membantu kita bisa memahami dialog karena pada dialog-dialog yang akan disajikan itu mengandung kepada mufradat yang ada di sini. Taib, الآن نستمر إلى الحوار. طيب الحوار الأول هذا بين مسعود ومحمود ya. Di mana di sini kebetulan sama-sama bertemu ya dua orang yang sudah saling kenal sama-sama bertemu di rumah sakit gitu ya. Namun dengan penyakit yang berbeda kemudian menanyakan jam berapa janji dengan dokter gitu ya. Nah, sekarang tafadhalu antum an tanzuru hadzal hiwar summa tastami'u jayidan wa a'idu wa tafadhalu antum an tu'idu wa tukarriru fi buyutikum. طيب الحوار الأول بين مسعود ومحمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata si Mas'ud ketika nampak si Mahmud? Limadha hadarta al-yawma ila al-mustashfa? Limadha, kenapa? Hadarta, kamu datang, ya hadoro datang, tanya menunjukkan kamu datang. Al-yawma hari ini, ilal mustashfa, ke rumah sakit, katanya. Kemudian, apa kata si Mahmud? Hadartu li ziyarati tabibil asnani, katanya. Saya datang untuk mengunjungi dokter gigi. Nah, lalu karena si Mahmud pergi ke dokter gigi, maka si Mas'ud bertanya, Bima tash'uru? Bima tash'uru? Dengan apa tash'uru kamu rasakan? Ya, jadi apa sih yang kamu rasakan? Itu dia. Kemudian apa kata si Mahmud? Ash'uru Ash'uru bi'alamin syadidin fi asnani, katanya. Saya merasakan, menunjukkan saya ya, saya merasakan dengan alamun rasa sakit syadid, ini sangat ya. Jadi sangat sakit, saya merasa sangat sakit fi asnani, katanya. Di giginya, ya yang belakang menunjukkan saya, gigi saya. Nah, lalu Mahmud bertanya balik ya kepada Mas'ud, "Walimadza hadarta anta ilal mustashfa?" Dan kenapa kamu juga datang ke rumah sakit? Katanya. Hadartu, ya saya datang li ziyarati untuk mengunjungi tabibil anfi wal udhuni wal hanjarati. Anfi hidung, uzunun telinga, hanjaroh tenggorokan. Berarti ini adalah dokter THT. Ya, telinga, hidung, dan tenggorokan. Ya kalau kita larikan ke bahasa Indonesia harusnya al-uzun wal anf wal hanjarah gitu ya. Namun kalau orang Arab begini istilah untuk dokter THT. Tabibul anfi wal udhun wal hanjarah. Nah, bima tash'ur. Nah, karena dia pergi ke dokter THT lalu Mahmud bertanya, "Apa sih yang kamu rasakan?" Ash'uru bi alamin syadidin fi udhuni, katanya. Karena ini dokter hidung juga, dokter tenggorokan juga, dokter telinga juga, mana tahu sakit ketiganya atau salah satu. Kan itu yang ditanyakan bima tash'ur. Ternyata Mas'ud itu merasakan sangat-sangat sakit di telinga fi udhuni. Ash'uru bi alamin syadidin fi udhuni. Saya merasakan sakit yang sangat di telinga saya. Nah, kemudian Mahmud bertanya, "Hal ladaika mau'idun ma'at tabib?" Hal apakah ladaika kamu mempunyai mau'id? Mau'id bermakna janji ya, ma'at tabib dengan dokter. Lalu Mas'ud menjawab, "Na'am, mau'idis sa'atis mau'idis sa'atal 'ashirata." Ya, saya ada janji jam 10 katanya. Nah, lalu kata Mahmud, "Mau'idis sa'ata 'ashirah aidan." Mau'idis sa'atal 'ashirah aidan, katanya. Iya, janji saya juga jam 10, namun dengan dokter yang berbeda ya. Lalu ketika si Mas'ud melihat jam,
As-sa'atul an at-tasi'ah wan nisf katanya. Oh, ternyata sekarang sudah jam sekarang adalah jam 9:30 alias setengah 10 katanya. Al-baqi nisfis sa'ah. Berarti sisanya tinggal setengah jam lagi kita menunggu. Nah, jadi itu adalah contoh dialog ketika berada di rumah sakit, di klinik gitu ya. Dengan orang yang sudah kita kenal, kemudian kita menanyakan tentang penyakit masing-masing, kemudian akan bertemu di jam berapa atau sudah buat janji atau belum, gitu dia ya. Nah, itulah untuk dialog yang pertama. Sekarang kita coba lihat untuk dialog yang kedua. Baik, untuk dialog yang kedua, ini adalah ceritanya antara si guru dengan siswanya, di mana siswanya ini sakit dan tidak datang ke sekolah, lalu si guru menanyakan kondisi siswanya kenapa sampai tidak datang ke sekolah, dan si siswa menjelaskan kenapa sampai dia tidak sekolah, gitu ya. Nah, sekarang unzur wastami' wa'aid ya. Perhatikan atau lihat ke sini wastami' dan dengar baik-baik pengucapan audio ini wa'aid dan ulangi ya a'id au karrir ya tafadhalu antum an tu'idu wa tukarriru fi buyutikum. Baik, istami'u unzuru wastami'u jayyidan. Ya. Hadza al-hiwar bainal mudarris wa bainat talib. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata si guru. Kemudian dijawab oleh siswa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa kata si guru? Limadza taghayyabta 'anid dirasah? Ya, limadza taghayyabta? Ini adalah fi'il madhi ya, taghayyaba yataghayyabu, taghayyaba taghayyaba taghayyabu gitu ya. Nah, ta ini yang menunjukkan anta, kamu. Kenapa kamu ghaib? Ghaib ini tidak ada ya, alias tidak hadir anid dirasah di dalam belajar. Nah, kemudian apa kata si siswa? Usibtu bizukamin syadidin ya tabibi misalnya. Saya telah terserang oleh penyakit flu berat katanya. Wahai dokter. Nah, kemudian apa kata si mudaris? Bima sya'arta. Nah, apa sih yang kamu rasakan pada saat kamu sakit awalnya gitu ya? Apa kata siswa? Sya'artu bisuda'in syadidin fil lail katanya. Saya merasa sakit kepala yang sangat berat pada malam hari. Wartafa'at darajah hararati. Dan naik atau telah naik suhu panas badan saya katanya. Jadi dia sakit kepala berat dan demam tinggi gitu ya. Kemudian kata si guru, hal qabalta tabib, apakah engkau qabala telah menemui dokter katanya. Kemudian apa kata si siswa? Naam ya ustaz. Naam ya mudarris atau ya ustaz. Zahabtu ilal mustashfa bil is'afi. Saya pergi ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Nah, kemudian waqabalatit tabib dan saya menemui dokter. Nah, jadi eh di sini ada nambah satu kosakata lagi yaitu al-mustashfa yaitu rumah sakit. Kemudian si guru bertanya lagi, wa bima nasahakat tabib? Nah, dengan apa nasihat oleh dokter kepada kamu? Nah, jadi kita pada saat menterjemah kita tidak mesti mengikuti terjemahan perkata begini atau awalnya diproses dengan terjemahan perkata, kemudian baru kita paskan dengan komunikasi yang biasa kita gunakan kalimatnya. Kemudian apa kata siswanya? Nasohani birrohati wa tanawalud dawa wa hadza huwa taqrirut tibbiyu. Nasihat nasihat dokter kepadaku untuk birrohah, istirahat, tanawalud dawa, minum obat. Nah nih, wahaza katanya huwa taqrirut tibbi. Nah, ini dia keterangan dari dokternya. Kemudian jadi di sini sebelumnya si anak karena sakit tidak ada yang bisa mengantarkan surat keterangan dokternya. Jadi ketika dia kembali sekolah lagi, nah baru dia bisa menyerahkan kepada gurunya bahwa ternyata dia benar-benar sakit dengan adanya bukti surat keterangan dokter.
Nah, kemudian apa kata al-mudaris? Syukron lak. Ya, terima kasih banyak untukmu. Wabima tash'urul an. Dan apa yang kamu rasakan sekarang? Apa kata siswanya? Alhamdulillah ana bi khair. Nah, itulah dia contoh dialog kedua tentang siswa dengan murid, mahasiswa apa dengan dosennya ketika mahasiswa atau siswanya ini tidak datang ke sekolah dan berikan alasan yang tepat dan memang betul-betul karena sakit. Nah, sekarang kita coba untuk dialog yang terakhir. Nah, untuk yang dialog terakhir ini dialognya juga tentang kesehatan, namun ini yang berdialog adalah antara pasangan suami dan istri, atau mungkin ini boleh nanti diganti dengan ayah ibu gitu ya, atau kakek nenek, atau paman bibi, atau boleh nanti kalau mau berdrama posisinya memang sebagai suami istri juga boleh dalam ceritanya gitu, karena ini ingat ya, ini hanya sekedar drama dan antum juga sudah kuliah, makanya untuk topik ini rasanya az-zauj wa zaujah ini sudah layak untuk diberikan. Baik, kita akan Ustazah akan paparkan di sini teksnya dan bagaimana pengucapannya dan bagaimana dan apa maksudnya di sini. Baik, nastamir al-hiwar salis yani kamal adah hunaka mawjud al-amru bi unzur wa stami' wa a'id ya. Jadi perhatikan, dengar dan ulangi. Wal'an tafaddalu antum an tastami'u jayyidan. Baik, apa kata si istrinya, zaujahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa kata si zauj? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini pengucapan salam ini sudah budaya orang Arab ya. Kenal tidak kenal ketika akan memulai dialog, biasanya itu selalu membaca salam gitu ya. Kemudian cara salam tentu dalam kehidupan sehari-hari tentu caranya berbeda. Itu tergantung kelompok sosial masing-masing ya. Nah, kemudian apa kata si istrinya? Nah, khairan hal qabalta tabib gitu katanya ya. Baiklah, apakah kamu telah menemui dokter? Nah, karena memang suaminya sakit dan memang butuh untuk dirawat gitu ya. Kemudian apa kata suaminya? Naam wa fahasa sadra wal qalba wal kulyata ya wa qasad daghta. Nah, ya, dan saya telah melakukan check up untuk dada, mungkin di ronsen, jantung, nah kemudian ginjal katanya ya, dan tekanan darah. Nah, jadi di sini dia sudah cek komplit kayaknya ini ya oleh suaminya. Kemudian apa kata istrinya? Waman natijah, apa hasilnya? Nah, kemudian ternyata kata si dokter, kata suaminya ya, yang didapatnya dari dokter, al-qalbu salim walhamdulillah. Hunaka irtifa'un qalil fi dhaghti was sukari. Itu katanya ya. Al-qalbu salim. Jantung saya sehat, alhamdulillah. Hunaka irtifa'un qalil. Cuma di sana ada naik sedikit atau tinggi sedikit fi dhaghti was sukari, yaitu pada tensi atau tekanan darah dan gula darah. Nah, jadi jantungnya sehat, tapi yang naik itu adalah tensi dan gula darah. Jadi tensi tinggi, gula darah juga tinggi gitu ya. Masa babu zalik kata si istrinya. Ziyadatul wazni katanya. Jadi apa penyebab hal itu? Ternyata karena kelebihan berat badan alias obesitas. Jadi dia harus mengurangi makanan-makanan yang seperti yang di atas. Nah, kemudian maksudnya makanan-makanan seperti yang di atas di sini seperti yang nih sukari gula darah nih berarti makanannya yang manis-manis gitu ya. Nah, di sini akan dijelaskan di bawahnya. Nah, kemudian wa madza talaba minka tabib? Nah, jadi apa yang diminta dari kamu oleh dokter? Nah, apa kata suaminya? Talaba minni tarakas sukariyat. Nah, yaitu dokter menuntut saya untuk meninggalkan makanan yang manis-manis gitu ya. Kemudian apa kata istrinya? Wa hal talaba minka syai'an akhar? Dan apakah di antara kamu ada yang ingin request yang lain gitu ya. Kemudian apa kata si suami? Mmm
Naam, mumarasatud riyadhah katanya ya. Ya, saya diminta dokter untuk rajin olahraga. Wa tanawalul fawakih wal khadrawat dan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, jadi selain kita meninggalkan makanan yang berlemak, berminyak, yang manis-manis gitu ya, apalagi pemanis buatan. Nah, kita juga diminta harus barengi dengan rajin makan buah dan sayur serta olahraga yang cukup. Nah, kemudian apa kata si istrinya memberikan doa kepada suaminya? Syafaqallah. Nah, syukron lak, kata suaminya. Terima kasih banyak. Nah, jadi ketika orang sakit, maka kita boleh apa dengan kata-kata doanya ini syafaqallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu kan gitu. Nah, jadi eh begitulah bentuk dialog yang ini posisinya adalah di rumah dengan istilahnya untuk tema kesehatan ini yaitu menjaga pola makan, menjaga pola hidup. Ya, itu maksud pada dialog ini. Nah, jadi antum bisa menjadikan dialog ini sebagai pedoman dalam membuat dialog-dialog yang antum kembangkan dengan versi antum sendiri, gitu ya. Dan saya rasa sudah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalimat-kalimat ini bisa antum pahami, mufradat-mufradatnya bisa dikuasai. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.